Misi jiwa. Selama ribuan tahun, bumi kita telah diselimuti oleh tirani atau kepemerintahan yang semena-mena. Jumlah dari para tiran atau pemegang kekuasaan hanyalah segelintir jika dibandingkan dengan populasi umat manusia. Selama ini mereka menciptakan, mengembangkan, dan memodifikasi sistem di matriks 3D agar umat manusia terus tersihir dan berada di bawah kendali mereka. Sistem yang telah dibangun selama ribuan tahun ini sedikit demi sedikit mengalami error akibat kebangkitan massal yang terjadi. Kebangkitan massal ini membuat semakin banyak umat manusia mengalami pergeseran energi sehingga peningkatan kesadaran terjadi. Mereka mulai mempertanyakan sistem pada matriks 3D dan mencari jawaban atas kejadian yang mereka alami. Sesuai dengan hukum universal, law of attraction, atau hukum daya tarik, kita akan menarik energi yang sama dengan energi yang kita pancarkan. Hal ini juga berlaku terhadap pola pikir yang kita miliki. Jika kita haus akan jawaban, maka pencarian kita akan menarik informasi yang kita butuhkan. Hal ini hanya membutuhkan sinkronisitas, di mana jawaban yang kita butuhkan akan hadir ketika kita sudah siap atau ketika frekuensi yang kita pancarkan selaras dengan frekuensi dari informasi yang kita butuhkan. Peningkatan kesadaran dari umat manusia akan membawa mereka ke dalam diri, di mana akhirnya mereka menyadari apa misi mereka di bumi saat ini. Misi utama dari manusia adalah untuk mengalami kebangkitan spiritual, yaitu mengingat siapa diri mereka. Hal ini adalah hal yang tidak mudah ketika berada di bawah pengaruh matriks 3D. Jadi, hal pertama yang harus dipahami oleh umat manusia untuk mengingat misi jiwa mereka adalah dengan memahami pelajaran apa yang harus mereka kuasai di kelahiran saat ini. Hal yang disebut sebagai cobaan hidup oleh umat manusia sebenarnya adalah pelajaran yang sudah ditentukan sendiri oleh jiwa kita sebelum turun ke bumi. Kita bertemu dengan jiwa lain untuk menyelesaikan karma masa lalu dan belajar untuk memaafkan serta mencintai tanpa syarat. Pelajaran ini akan terus berulang ketika kita belum juga berhasil untuk melepaskan segala identitas palsu yang berasal dari ego. Kemudian, bagaimana kita menyadari antara ego dengan diri kita yang asli? Semua entitas di jagat raya memiliki pilihan bagaimana mereka ingin belajar mengekspresikan kecerdasan tak terbatas dari Sang Pencipta. Polaritas yang bisa jiwa kita pilih ketika belajar meningkatkan kesadaran adalah melayani ego atau melayani sesama. Melayani ego atau service to self adalah bagaimana diri kita belajar untuk mengetahui apa yang bukan diri kita. Hal ini adalah pelajaran yang telah umat manusia lakukan selama puluhan ribu tahun di bumi, di mana karma kolektif telah kita bawa dari beberapa sistem bintang lain di jagat raya. Kehancuran planet Maldek, hancurnya peradaban di Mars, serta tenggelamnya Atlantis adalah akibat dari para jiwa yang terus mengulang pola yang sama, yaitu melayani ego atau service to self. Dapat kita lihat bersama di video, ciri dari melayani ego adalah bagaimana segelintir orang memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadinya, di mana mereka menggunakan agama, sistem kepemerintahan, pendidikan, serta media sebagai fondasi utama pada matriks 3D. Ciri dari melayani ego yang berikutnya adalah bagaimana kompetisi dan membanding-bandingkan menjadi hal yang begitu wajar di bumi kita. Hal ini adalah bibit dari konflik yang tak kunjung usai. Berikutnya adalah bagaimana orientasi umat manusia dalam mengejar materi. Selama ini mereka diprogram untuk mencari uang, sehingga yang terjadi adalah banyak umat manusia mengerjakan pekerjaan yang tidak mereka sukai untuk uang, yang kemudian mereka habiskan untuk membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Ciri lain dari melayani ego adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Melayani ego dapat kita lihat dari ciri berbicara yang angkuh. Hal ini sebenarnya adalah bentuk dari inferioritas atau ketakutan untuk menerima kekurangan dalam memperbaiki diri. Berikutnya adalah memendam kebencian. Memendam kebencian adalah bentuk dari trauma yang tak kunjung sembuh. Kebencian ini terus tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga akan terus berulang dan memenuhi pikiran kita ketika kita tidak mampu memaafkan trauma tersebut. Ekspresi dari memendam kebencian sebagai contoh adalah berkata kasar, menyalahkan orang lain, mencari pengakuan, atau mencurahkan kebencian di media sosial, dan sebagainya. Ciri berikutnya dari melayani ego adalah bagaimana umat manusia menghakimi orang lain serta mengelompokkan segala hal.
Bumi 3D adalah di mana sebagian besar umat manusia memilih untuk melayani egonya dibandingkan melayani sesama. Fase transisi yaitu bumi 4D adalah di mana banyak umat manusia mengalami kebangkitan spiritual, di mana akhirnya mereka mulai menyadari bahwa melayani ego bukanlah diri mereka yang sesungguhnya. Di bumi 5D, yaitu bumi kita saat ini, kebangkitan spiritual terjadi secara massal, di mana akhirnya umat manusia lulus dari pelajaran melayani ego dan memilih untuk melayani sesama. Bumi 5D adalah kesadaran kolektif umat manusia di mana masing-masing individu sudah menyembuhkan dirinya masing-masing. Mereka sudah belajar bagaimana pengalaman melayani ego dan ingin mengalami kebalikan dari melayani ego, yaitu melayani sesama. Mereka penuh dengan rasa syukur, berkolaborasi, serta merasakan kelimpahan di diri mereka. Di bumi 5D, umat manusia akan mengejar spiritualisme di mana mereka lebih memahami diri mereka yang terkoneksi dengan Sang Pencipta. Mereka berbicara dengan kasih, memaafkan, serta merasakan kesatuan dengan segala ekspresi atau ciptaan dari Sang Pencipta tertinggi. Setiap jiwa yang terlahir di bumi memiliki kesempatan yang sama dalam memilih misi jiwa mereka, entah melayani ego atau melayani sesama. Keduanya adalah ekspresi dari kesadaran yang ingin terus bertumbuh. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, apakah ingin terus berada di bumi 3D atau melompat ke bumi 5D.